Sosok Basuki Cahayapurnama atau Ahok selalu kontroversial. Gaya bicaranya yang belak-belakan, bahkan sebagian orang menilai kasar, dinilai tidak sesuai dengan kultur bangsa Indonesia. Kontra, pro, kontroversi selalu ada di sekitar Ahok. Karena itu, kali ini saya mengundang kembali Basuki Cahayapurnama untuk berbicara tentang tudingan-tudingan miring terhadap dia. Mari kita sambut Basuki Cahayapurnama. Ya, Pak Ahok, terima kasih untuk kesekian kalinya hadir di acara Kikendi. Silakan duduk. Baik, sampai hari ini Anda dianggap tokoh yang kontroversial. Bahkan surat kabar Harian Merdeka di halaman 1 dengan judul yang besar sekali menulis Ahok memang banyak musuh. Kesannya semua orang Anda ingin ajak berantem. Apa begitu ya? Sebetulnya bukan saya ngajak berantem, bukan. Namanya juga lagi jalan ketabrak, mau gimana kan? Maksudnya ketabrak itu apa ya? Ya kalau kita lawan arus kan ya semua yang lewat melawan arus ya ketabrak-tabrak kita terus ya kayak gitu aja. Siapa yang salah kalau satu orang melawan banyak arus? Tergantung. Kalau kamu ikan salmon nggak salah. Soal kesan Anda yang pemarah, ngomong kasar. Anda kan pernah ketemu Wakil Presiden Pak Yusuf Kalla. Kemudian dinasihati untuk tidak lagi kasar. Tapi tampaknya nasihat ini Anda tidak gubris ini ya? Enggak, kita ikutin kok. Sekarang saya lebih cocok jadi komika sebetulnya. Dia ketawa semua kan tuh. Tapi ngomong soal Anda melawan arus ya, kembali lagi. Apa Anda nggak bisa berubah ya? Aku dari mungkin dulu, lemah lembut, mungkin lebih santun. kalau berubah tuh mungkin udah apa ya? Susah loh, capek sebetulnya kalau mau memerankan orang lain kan. Kalau kita mau main drama film kan mesti latihan sebulan buat mentas sejam. Kalau tiap hari mesti pura-pura bukan kita ya capek dong, latihannya berapa jam. Jadi Anda ingin menjadi diri Anda seperti sekarang ini? Lebih enak gitu kan. Sebagian orang memuji Anda, tapi banyak juga yang memaki-maki. Nah, menghadapi orang yang memaki-maki Anda ini, sikap Anda bagaimana? Santai aja, jadi gubernur DKI cuma butuh 50% plus 1 kok. Apa itu maksudnya? Ya nggak perlu 100% suka sama kita. 50% plus 1 jadi gubernur lagi. Maksudnya santai-santai. Jadi presidennya cuma 50% plus 1, ngapain pusingin yang lain? Jadi bagi orang-orang yang nggak suka sama Anda nggak pusing? Selama nggak lebih dari 50% nggak usah pusing. Mereka yang tidak suka dengan gaya kepemimpinan Anda, menganggap Anda itu arogan, pemarah, tidak manusiawi, sok kuasa, sewenang-wenang. Pokoknya semua jelek-jelek deh. Anda tahu nggak bahwa Anda dinilai seperti itu juga? Ya kalau top nomor 1 kan nggak apa-apa. Maksudnya apa Dan itu? semua jajak kan diborong saya kan bagus dong. Diborong semua, bagus. Tapi ini yang jelek-jelek loh ya. Nggak apa-apa, kalau setengah-setengah bahaya. Kalau top yang penting nomor 1 udah. Nah, kalau Jadi, jeleknya mesti top sekalian jelek gitu loh. Jadi Anda nggak masalah dengan penilaian orang seperti itu? Nggak mau pusing, ngapain pusingin? Anda dianggap tidak manusiawi juga nggak apa-apa? Itu terus kata dia, yang bilang manusiawi kan banyak. Yang penting 50% plus 1 itu aja patokan. Saya aja gitu. Sebagian orang Tionghoa, juga termasuk para pengusaha, itu khawatir dengan gaya Anda seperti ini. Mereka takut antipati terhadap etnis Tionghoa akan berdampak pada mereka juga. Ini gara-gara Ahok kita semua bisa dimusuhin orang nih. Nah, bagaimana tanggapan Anda terhadap ketakutan mereka karena sikap dan gaya Anda? Tionghoa mana dulu? Tionghoa yang izinnya gua larang kali. Kalau Tionghoa yang lain biasa-biasa aja. Yang Tionghoa ada kepentingan aja kali. Tapi banyak orang minta tolong saya sampaikan ke Pak Ahok. Ini kita semua panik ini gara-gara Ahok teriak-teriak tiap hari. Dikira semua orang Cina kayak kita ini. Itu mungkin pengusaha yang agak
Nggak bener itu si temannya. Temannya. Banyak kebijakan Anda yang dianggap kontroversial tadi ya. Terakhir, Anda dengan lantang mengatakan kalau perlu pergub saya ubah untuk mendapatkan orang-orang yang jujur, orang-orang yang baik, walaupun dia tidak tamat SMA, bahkan kalau perlu cuma lulus SD, bahkan kalau perlu tidak sekolah. Ini kan nggak masuk akal ini. Anda mau rekrut PNS yang tidak sekolah, yang lulus SD. Ya prinsipnya itu gini, Jakarta itu nggak butuh punya otak yang terlalu kencang ya. Otot aja udah. Jadi semua masalah kita tahu, ada kajiannya. Semua solusi juga sudah ada kajiannya. Jadi mau diapain gitu loh, jadi nggak usah terlalu pintar. Otak ya biasa-biasa, ini ototnya kencang aja udah. Karena IP cuma 2,8 mah nggak terlalu pintar, biasa-biasa. Baik, nanti saya akan tanya mengenai pedagang kaki lima, karena masih banyak orang marah pada Anda, dianggap Anda tidak pro orang kecil, rakyat kecil. Anda menggusur kiri, menggusur kanan, dan seterusnya. Bahkan terakhir Anda bilang akan memenjarakan PKL yang melanggar Perda Pemda DKI. Sebentar, kita rehat sejenak, ikuti terus Kick Andy. Pak Ahok, soal pro kontra kebijakan Anda, ya, saya mencoba melihat dari sudut negatifnya aja, bahwa kebijakan-kebijakan Anda ini kemudian dituding tidak pro rakyat, pro orang kecil. Salah satu diantaranya adalah soal PKL. Lepas dari Anda sudah gusur-gusur, kita bisa lihat ada orang-orang yang nangis, yang sedih ya, tapi kelihatannya tetap aja digusur. Juga Anda mengancam akan memenjarakan PKL-PKL yang masih ngotot juga melanggar Perda. Apa yang mendasari sikap Anda ini? Pertama saya koreksi dulu, data Anda kurang lengkap gitu sebetulnya. Lengkapnya bagaimana? Jadi lengkap itu kita bukan gusur, kita tempatkan tempat yang pas. Kalau bilang langgar Perda enggak juga. Perda kita mengatakan tidak boleh jualan di taman dan di trotoar. Saya katakan boleh, asal kamu nggak nutupin saluran, nggak nutupin lalu lintas. Makanya sekarang saya perintahkan kalau desain halte Transjakarta, atasnya masih buat PKL. Jembatan penyeberangan harus dibuat lebar, multifungsi, supaya orang bisa jualan. Nah, kenapa PKL butuh di tempat orang ramai? Ada salah satu iklan di TV menggambarkan sangat jelas ya. Kalau salah ada iklan salah satu mie instan gitu ya. Suami istri lagi pakai selimut, dia bilang pengen bakso, terus bakso itu, gerobak itu jatuh dong. Itu PKL itu. Jadi PKL selalu berusaha mendekatkan diri kepada orang ramai. Maka kita harus ciptakan. Sekarang berapa PKL yang kita bantu? Kita nanti di Jalan Cengkeh kita akan bangun untuk PKL, dia hanya bayar 4.000 per hari. Nah, kenapa saya maksa PKL membuat kartu untuk dagang? Kalau dia setia membayar 4.000 per hari, 120.000 per bulan, berarti saya bisa memberikan dia pinjaman 5 juta sampai 10 juta. Nah, sekarang kita bandingkan PKL dengan membayar preman. Saya katakanlah, jualan di satu jalan, jual martabak gitu ya. 2 kali 2 meter, 4 meter persegi. Preman pertama minta lapak 20.000. Ini bukan semalam loh, dari mau menjelang maghrib sampai tengah malam, berarti ya sepertiga hari. Lalu datang oknum kelurahan, pasang listrik, tarik listrik 20.000, udah 40. Oknum kebersihan datang, bilang kebersihan 20.000, 60.000. Artinya si PKL ini menyewa sepertiga hari, 15.000 per meter persegi. Kalau kali 30 hari, 450.000. Coba tanya sewa di mall, berapa per meter? Paling 2.000, 150.000. Kenapa PKL nggak mau nyewa ke mall? Karena mall minta bayar 1 tahun, 2 tahun dibuka. Lalu kita punya PD Pasar Jaya, 157 lokasi. Rata-rata dikerjasamakan dengan pengembang swasta. Berapa sewanya? 500 rupiah per hari per meter aja sebetulnya Pasar Jaya. Tapi begitu kerjasama sama pengembang, diminta bayar 20 tahun di muka. Ya udah kegusur keluar dia. Makanya kita sekarang lagi menyiapkan tempat dagang buat mereka termasuk modal kerja. Kita menyiapkan dari pemerintah pusat kurs 9%, kami 12%, 1% per bulan. Kita siapin 1 triliun untuk biayain 100.000 PKL. Yang terkumpul berapa? Cuma 20.000. Mereka nggak mau kumpul. Kenapa yang suka ribut tuh apa? Yang nyewain lapak yang ribut. Atas nama paguyupan, atas nama persatuan, macam-macam kan. Nah itu yang aku marahin gitu loh. Kamu kalau jual-jual lapak aja gue penjarain lu, bukan PKL yang kita marahin sebetulnya.
Ya cukup jelas ya. Ada sedikit yang masih mengganggu bagi sebagian orang, yaitu ketika Anda waktu itu ya melarang unjuk rasa di sembarang tempat di Jakarta. Iya. Anda bilang ada 3 tempat, udah di situ. Walaupun Anda kemudian koreksi atau revisi. Tetapi ide untuk melarang orang unjuk rasa di sembarang tempat di Jakarta ini dasarnya apa? Bikin macet kan soalnya kan. Lagi bukan dia cuma pengen teriak-teriak depan presiden, ya udah depan presiden di Monas aja udah samping gitu loh. Ya kan, tapi jangan di bundaran HI dong. Semua macet di bundaran HI. Nah, makanya saya lagi nego, udah bukan nego, udah terus surat kepada pemerintah Inggris. Kita mau beli bekas kantor dubes Inggris, nggak bundaran HI. Iya. Nah, saya mau bikin taman, mau demo situlah. Belagu amat, mau puter-puter gitu. Kalau presiden di Monas gitu loh. Itu aja dasarnya gitu. Kalau ada yang menuduh Anda mengebiri kebebasan berbicara, Ya itu haknya mereka kan, ngomong kayak begitu kan. Lagi kita bicara ngapain sih teriak-teriak nggak ngaruhan? Ujung-ujung juga pengen di-shoot TV juga. Ibu juga puter-puter dangdut, aku juga ketemu mereka kan, dangdut lu ganti-ganti musiknya, biar gue dengerin nikmatin juga kan. Baik-baik aja lu kan. nah juga pernyataan Anda, kalau mau cepat benahi Jakarta, bakar aja separuh kota. Bukan, saya nggak ngomong kalimat itu. Sebetulnya gini. Jadi artinya saya ngarang ini. Enggak. Soal bakar benar. Orang itu kan suka sok pengamat, apa macam-macam. Bapak tahu nggak Pak? Ini langgar peruntukan, ini langgar semua, ini langgar semua. Saya bilang Jakarta tuh langgar semua. Bapak kau berani beresin dong? Kau beresin bakar aja setengahnya, saya bilang. Itu kalimatnya itu. Konteksnya itu. Ya iya, gimana? Masih pelan-pelan dong beresin. Kita mau bangun Roma dibakar kayak Kaisar Nero. Soalnya kata bakar itu sensitif sekali karena zaman dulu pemukiman kumuh. Zaman Kaisar Roma dulu dibakar. Oh ya, periode sebelum Anda. Kalau ada pemukiman kumuh yang mau digusur dan sulit, cara paling mudah dibakar kemudian diusir pergi, nggak lama kemudian mall berdiri. Kalau kita kan beda. Bedanya apa? Kita dorong semua bangunin apartemen, bos. Kasih mereka. Coba tanya yang punya apartemen, biaya iuran pemeliharaan lingkungan atau service charge berapa? Satu apartemen ukuran 30-an. Rata-rata mendekati 1 juta loh. Ini mah ya kan untuk pemeliharaan sewa lagi. Kalau di Jakarta tuh nggak disewain. Kita udah bangun sekarang 16 lantai. Nanti mungkin 23 lantai. Jadi mereka hanya bayar iuran pemeliharaan lingkungan 15.000, 450.000. Itu kayak servis apartemen, pintu rusak kita yang beresin. Ada dokter lagi tungguin, ada perawat, ada bidan. Enak bener, terus naik bus kagak bayar lagi, satu keluarga. Sekarang ini? Iya, terus anaknya dapat KJP lagi. Kalau anaknya dapat SMP 600.000, 3 anak 1,8 juta. Kita nombok buat dia, enak aja lo macam-macam. Tinggal di rumah panti kita kan, macam-macam ya usir. Ini inkubator. Kamu jual ke orang lain ya saya seret keluar. Itu memang bagian dari menolong orang-orang Jakarta yang belum beruntung. Karena nggak mungkin dia tinggal di Jakarta dengan tanah gitu mahal. Dia tinggal di pinggir sungai, urusannya kita pindahin lebih layak. Kalau dia tinggal di Bogor atau Depok segala macam, dia juga mungkin biaya mahal. Nah sekarang juga saya lagi siapin bus, nanti orang Tangerang, Depok, Bekasi, kalau ke Jakarta, bayar 3.500 saja. Jadi saya nggak mau lagi tuh APTB, Trans Jabodetabek. Ngapain orang dikenain 12.000, 15.000, dia naik motor. Nah gimana caranya? Ya udah, 3,5 aja. Terus masih mahal, gampang, buka aja rekening bank di DKI, gajimu diterima di situ gratis. Aku untung dari bank DKI dikit lah. Jaga gitu. Saya masih tertarik untuk menyalahkan Anda. Soal reklamasi pantai di Jakarta Utara. Saya pikir ini Anda nggak bisa jawab ini. Ingat tuh, dukungnya banyak nih. Iya. Banyak orang menganggap ini keputusan yang pro orang-orang kaya. Karena reklamasi itu untuk membangun perumahan. Nelayan tersingkir, warga masyarakat di sana menjadi susah hidupnya gara-gara kebijakan atau keputusan Anda memberi izin reklamasi. Tolong dijelaskan. Itu reklamasi nggak nyingkirkan nelayan sama sekali. Itu kan laut yang memang kotor.
Jadi cara reklamasi dibuat pulau dan jaraknya masing-masing pulau itu ada alur 300 meter. Jadi kapal tidak bisa lewat. Terus apa yang dilakukan? Semua hasil reklamasi itu 100% sertifikat atas nama DKI. Lalu 40 sekian persen yang bisa dijual, 5% gross juga milik DKI. Dan sekarang malah yang tanah yang bisa dia jual 15% dari NJOP harus dipakai membangun untuk DKI. Jadi salahnya di mana? Lagi pula izin ini yang keluarkan bukan saya, Pak. Itu Pak Harto yang keluarin tahun 95. Orang itu suka salah. Ini 17 pulau itu dia keluarkan dari tahun 95. Waktu dia pengen minta izin-izin yang lain, saya justru memperjuangkan supaya keuntungan buat DKI lebih banyak. Itu salahnya di mana? Saya juga nggak ngerti. Merusak lingkungan. Merusak lingkungan Amdalnya nggak beres. Orang lingkungan kita udah kotor jorok begitu kok. Nelayan yang tadinya cari ikan di situ nggak bisa. Nggak ada yang cari ikan di situ. Pingsan makan logam berat begitu. Kalau langsung 300 meter udah ketemu ikan, udah kaya orang Jakarta kayak di Belitung itu langsung mukat dapat ikan. Ya apa yang mau dipukat? Sampah sih ya Jakarta. Jadi Anda tetap menganggap atau yakin bahwa keputusan Anda itu benar? Kan mereka udah gugat. Saya bilang kalau kalian bisa gugat, batalin, saya demeng nih. Kenapa kalau bisa dibatalin, 17 pulau aku caplok, pakai BUMD aja, kaya saya. DKI yang kaya gitu loh. Jadi, tapi kalau saya batalin, saya bisa digugat. Makanya saya ngarep kalian gugat ya lah. Mudah-mudahan dibatalin deh. Lumayan kalau batalin 17 pulau, saya ambil buat Pemda DKI. Bayangin aja kita nguruknya paling 10 juta kok. Jualnya 20 juta kan lumayan untung, kira-kira gitu kan. Berdagang-dagang aja. Baik, nanti saya masih tetap mencari-cari kesalahan Anda. Tapi kita rehat sejenak, ikuti terus Kick Candy. Terima kasih Anda masih bersama saya di acara Kick Candy. Tamu kita kali ini adalah Basuki Cahayapurnama atau Ahok. Pak Ahok, Anda baru saja menjadi saksi yang memberatkan dalam kasus dugaan korupsi UPS. Seberapa pentingnya kasus ini dan seberapa besar menguras energi Anda? Nguras energi sih enggak ya sebetulnya. Saya sih santai-santai aja. Tapi ini kan kesannya Tapi kalau berlarut-larut. penting, itu penting sekali. Kenapa penting? Karena selama ini kalau tidak ada e-budgeting, itu betul-betul anggaran itu bisa dimainkan seenaknya. Nggak tahu dari mana munculnya. Kita nggak mungkin kontrol sampai hampir 60.000 kegiatan. Siapa yang sanggup? Nah kita selalu ada. Nah terus kalau tiap kali kita tanya, kenapa ada keluar seperti itu? Alasannya nggak tahu siapa yang ganti. Makanya waktu saya paksakan e-budgeting, disitulah mulai berantem dengan DPRD. Itu berantem DPRD 2015, dia tanda tangan, dia katakan ada 2 versi APBD. Yang saya dikatakan palsu. Makanya membuat pansus untuk memecat saya. Ya, 2015. Begitu saya bandingkan punya mereka ada 11,2 triliun. Ada UPS, kan gila banget. Satu sekolah beli scanner 3,8 miliar. Bikin elektronik sistem manajemen sekolah 5 miliar. Beli fitness hampir 2 miliar. Terus UPS 6 miliar. Sementara sekolahnya mau ambruk. Nah itu tiba-tiba muncul. Terus tanya sama kepala sekolahnya, enggak, kita nggak pernah minta. Tapi begitu diputuskan Mendagri, ada nih barang. Dan mereka juga nggak pernah membatalkan. Nah makanya dalam peristiwa ini saya harapkan DKI sudah menunjukkan sebuah perlawanan baru. Ya, kalau Anda pakai e-budgeting dan kita gunakan template tahun depan 2017, kemungkinan orang mau mainnya susah. Kalau ada mainnya susah, berarti uang yang dipakai untuk rakyat akan makin baik. Misalnya contoh DKI waktu kami baru masuk, saya bicara gini sama PNS. Kami akan menggaji Anda di atas gajinya pegawai swasta. Mereka langsung, wah tepuk tangan gitu ya, semua. Itu sekarang gaji PNS DKI itu yang paling rendah saja sudah 12 juta sampai 13 juta per bulan. Kita menyediakan gaji 18,7 triliun, terbesar dalam negeri ini. Institusi manapun nggak nyaingin DKI. Lalu DKI pembangunan masih berapa? Di atas 59% untuk belanja langsung. Kok bisa? Karena selama ini dia titipin, mainin, terus kita potong. Mungkin orang Jakarta masih ingat, 2015, begitu saya serahkan pergub, saya potong. Lebih baik nggak ada serapan anggaran sampai perubahan. Tapi orang Jakarta merasakan kok pembangunan ada di mana-mana gitu loh. Karena dulu dia mainin. Nah, kita potong, ganti pergub,
Terus saya bilang, makanya hati-hati ya. Undang-undang aparatur sipil negara itu mengatakan yang dimaksud aparatur sipil negara adalah PNS, pegawai negeri sipil, dan P3K. Ini pegawai pemerintah dengan perjanjian kontrak. Artinya, itu saya yang bikin juga, undang-undang waktu saya Komisi 2. Iya. Kita udah merancang, ini ke depan, kita bisa merekrut orang luar menjadi aparatur sipil negara loh, dengan sebagai P3K. Jadi saya bilang, kalian jangan senang dulu. Kalau habis ini nggak mau berubah, saya yakin pegawai swasta pada mau pindah ke DKI. Ngapain? PNS. Ya ngapain piara kalian 18,7 triliun? Saya ngarap-ngarapin bisa dipecat-pecat setengah kan lumayan dari itu. Ya makanya sekarang kita bikin. Nah, sekarang saya lagi merancang lagi bagaimana sistem untuk menilai dia mendapatkan tunjangan kinerja daerah ini. Saya sebetulnya bukan orang yang nggak manusiawi, saya sangat manusiawi sebetulnya. Cuma Anda salah paham aja, kayak dipengaruhi teman saya tadi. Masih soal kesalahan-kesalahan Anda deh. Belum puas. Gak apa-apa, saya juga sengaja datang, puas-puasin, cari aja semua saran saya dah. Jawab sampai puas gitu loh. Ini juga sengaja datang nih. Baik, kebijakan Anda sebagai gubernur sering membingungkan. Kata siapa? Kata saya barusan. Misalnya, ketika Anda melarang billboard untuk iklan-iklan rokok. Padahal semua orang tahu pendapatan dari billboard semacam itu cukup besar untuk Jakarta. Kenapa Anda larang? Karena hasil kajian, mau di WHO, mau di manapun, biaya orang terkena efek dari rokok ini jauh lebih besar biaya yang dihabiskan daripada iklan yang kita dapat. Saya khawatir anak-anak pemula waktu lihat iklan, dia pikir ini sesuatu yang baik. Rokok tidak dilarang. Tidak dilarang kok. Tapi bagaimana caranya jangan sampai anak-anak melihat iklan lalu persepsinya salah. Tapi kalau setelah dia dewasa, dia memutuskan, saya pengen ngerokok aja lah. Toh yang mati juga bukan saya, bisa teman saya yang mati yang nggak ngerokok sebelah saya gitu kan. Itu haknya dia gitu. Tapi kalau Anda mau mati sendiri, ya jangan ganggu orang lain dong. Kayak di bus, di mana, tempat umum. Nah itu yang kita larang. Dia bukan arti, terus bagaimana penghasilan kita? Tuh orang sakit juga kita tanggung. Kalau dia sakit, produktivitasnya juga turun. Kalau dia turun, pajak yang dia bayar juga turun. Jadi mendingan orang sehat kan. Jadi udah kalau ngerokok yang ngumpet sama satu gengnya di halaman, dia di mana gitu. Nggak usah iklan-iklan lah di tengah-tengah gitu. Orang kalau nggak usah iklan juga beli tuh rokok. Ngapain repot gitu loh. Alasannya kelihatannya bisa masuk akal ya. Tapi yang kurang masuk akal ketika Anda bilang jual minuman beralkohol, bir di DKI harusnya dibolehkan. Ya, karena memang itu perda kita mengatur. Saya taat sama konstitusi. Bir itu di bawah 5%. Saya belum pernah lihat orang tuh mabok minum bir. Oplosan yang mabok. Kalau kita suka nonton film-film Hollywood, kisah-kisah Al Pacino gitu ya, Godfather gitu ya, di Chicago, dulu tuh banyak sekali gangster itu gara-gara bir dilarang. Makanya semua orang masukin ke mobil, jual, bunuh-membunuh, jual bir. Ada nonton film Godfather. Justru di situ banyak oplosan, banyak orang meninggal. Ketika dilegalkan, tidak ada itu. Orang juga sadar kok, beli mesti umur 17, diawasin. Orang kalau susah kencingnya suruh minum bir kok. Lagi pula kami DKI punya pabrik bir loh. Nah itu. PT Delta itu punya DKI. Orang kemudian menganggap saham. bahwa ada konflik kepentingan. Enggak dong. Anda menolak itu bir tanya sama dilarang. Pak Ali Sadikin, Pak Ali Sadikin yang bikin tuh, aku juga nggak tahu. Tahun 60-an apa berapa buka pabrik bir itu. Jadi tidak ada konflik kepentingan di Iya, sini. dan DPRD semua tahu tuh. Pada kunjungan kerja berapa kali. Sekarangnya pura-pura ributin bir sama gue. Gue juga udah tahu tuh. Kalau saya partai-partai bawah agama juga tahu semua kunjungan kerja semua dari dulu. Menarik. Salah satu diantaranya Anda dianggap titisan dari Ali Sadikin. Kalau menurut Anda, siapa lebih hebat? Anda atau Ali Sadikin? Ya, Pak Herdi Sadikin lebih hebat now. Kenapa? Jenderal bintang 3. Terus kalau beliau tempeling orang nggak ada yang ribut. Aku belum tempeling udah ribut. Baik, yang menarik juga di media sosial, Ahok menjadi objek yang menarik untuk dijadikan meme. Dan yang menarik lagi, macam-macam karya kreasi anak-anak muda tentang Ahok di media sosial. Bagaimana pandangan Ahok dan
bagaimana dia menilai karya-karya kreatif di media sosial. Ikuti terus Ki Candy. Baik, kalau tadi kita lihat dari komentar warga DKI, ada yang senang dengan kebijakan-kebijakan Anda, tapi ada juga yang merasa kesal, susah. Ada yang berharap Anda mencalonkan diri lagi, tapi ada yang bilang nggak usah aja, dan seterusnya. Jadi pandangan masyarakat tentu macam-macam ya. Nah, di luar pandangan masyarakat yang kita dengar tadi, ada juga anak-anak muda terutama yang suka memakai Anda sebagai objek untuk membuat meme gitu ya, membuat gambar-gambar kreatif ya, kemudian diupload di media sosial. Mari kita lihat. Captain Jakarta. Anda pernah lihat nggak yang begini-begini ini? Pernah. Pernah. Tapi yang ini belum. Yang ini belum. Komentar Anda apa ini? Anda cocok atau kurang? Kayaknya cocok juga, gaya-gaya juga ini. Baik, berikutnya. Yang bagus-bagus cocok Ini gitu ya. bagus gitu. Ini bagus, cocok. Wah, ini mengungkit persoalan lama nih. Lagi UPS ini. Ini Anda senang atau kurang suka? Ya lumayan lah. Baik. Badannya berotot tapi wajahnya manis ya. Baik, berikutnya. Kali ini Anda suka atau tidak? Ya minimal nggak usah latihan, lumayan juga foto gitu. Nanti Karena- kan cicit-cicit kita kira buyutnya kayak begitu badannya. Padahal rekayasa ya. Oke, cocok. Mana ada Bruce Lee pakai kacamata. Iya, iya. Mirip ya. Oke, berikut. Wah, Anda siap mati. Tapi Anda siap mati nggak ini? Ini kayak bukan Ahok deh yang ngomong. Lebih mirip yang sebelah cuma pakai wig ya. Nah, Anda pernah mengatakan bahwa mati adalah keuntungan. Karena Anda bilang nanti di pusara saya, Anda minta pada keluarga untuk ditulis mati adalah keberuntungan, ditulis dalam bahasa Inggris, bahasa Mandarin, dan bahasa Indonesia. Tujuannya apa? Minimal nolong orang Belitung, kan ada tujuan wisata baru ke kuburan Ahok kan. Ya, ke rumah Ahok kan iya. Ada destinasi wisata tambahan. Semua orang datang ke kuburannya Ahok gitu ya? Saya ke rumah kecilnya Ahok seperti apa. Oh iya, saya juga termasuk yang dibohongin sama pemandu wisata. Pak, mau lihat rumahnya Ahok. Apa hebatnya dia? Wah, itu hebat Pak. Coba Bapak harus lewat di rumahnya Ahok. Jadi kita cuma dilewatin aja rumahnya Ahok. Ini Pak rumahnya Ahok. Ya rumah biasa aja. Oh, jadi Anda berharap dengan ada kuburan Anda di situ makin membuat orang tertarik untuk datang. Siapa tahu kan lihat rumah juga, rumah masa depannya kayak apa, rumah kecilnya kayak apa, bisa aja. Oh, di satu kompleks gitu ya? Enggak lah. Kalau di tempat yang kuburan umum aja biar ada yang rawat. Oh ya. Kalau sendiri anak cucu lupa repot tuh. Baik, tiba saatnya kita ingin mendapatkan penjelasan dari seorang Ahok tentang tantangan untuk menjadi gubernur yang kedua kali. Karena ini kalau kita lihat sekarang partai-partai sedang menyiapkan, sedang berancang-ancang, menggadang-gadang calon lawan Anda yang dianggap pasti akan mampu mengalahkan Anda. Siapa mereka nanti kita akan cari tahu, tapi bagaimana tanggapan dan reaksi Anda juga saya ingin atau kami ingin dapatkan. Ikuti terus Ki Candy. Pak Ahok, yang mulai panas belakangan ini adalah soal pemilihan gubernur DKI yang akan datang. Ya. Banyak orang ingin menggantikan posisi Anda. Partai-partai yang kesal sama Anda, yang belagu ini, itu mulai mengelus-ngelus jago mereka. Ya, mereka sudah mulai melihat bahwa Ahok harus dikalahkan. Nah, dalam konteks itu, sebenarnya saya ingin menanyakan, apakah Anda juga akan mencalonkan untuk kedua kalinya? Oh, pasti dong.
kenapa Anda masih berniat untuk mencalonkan diri lagi? Pengen tahu, udah marah-marahin orang gitu banyak, yang sisa siapa milik gua? Marahin gitu banyak, pengen tahu aja gitu loh. Lalu persiapan Anda apa? Nggak ada persiapan, yang sibuk mah yang namanya teman Ahok itu yang siap-siap itu. Aku mah nggak siap-siap desa-desaan. Nanti kita cek teman-teman Ahok ini apa motifnya sebenarnya. Partai Gerindra yang dulu mengusung Anda, yang sekarang mulai jengkel melihat kelakuan Anda ini, sudah mulai mempersiapkan jago-jagonya. Di antaranya kita udah tahu persis, memang walaupun Kang Ridwan Kamil ini sudah diminta, karena Anda pernah mengatakan kalau Ridwan Kamil muncul atau bersaing dengan Anda, mungkin Anda juga kalah. Anda pernah mengatakan seperti itu. Ya artinya gini, kita harapkan DKI itu banyak calon yang baik-baik dari daerah datang. Sehingga kan mereka akan menawarkan program-program yang baik kepada warga DKI. Nah, kan beliau kan selalu mengklaim kreatif, apa Bandung bagus, apa ya mungkin aja kan kalau dia datang bisa tawarkan sesuatu yang baik, orang Jakarta tertarik, yang diuntungkan kan orang Jakarta. Jadi Anda melihat Banyak yang bagus-bagus kan, justru saya katakan Jakarta karena di ibu kota, etalase negara kita harus banyak yang baik dong. Supaya orang Jakarta ini pilihannya banyak. Anda akan lewat jalur partai atau independen? Karena beberapa kali Anda mengatakan keinginan untuk memakai jalur independen. Soal jalur independen ini seberapa seriusnya? Ya tergantung kan, waktu itu kan memang kita dikumpulkan KTP teman Ahok, saya sempat udah ketemu makan siang, mereka laporkan secara syarat sudah penuhin. Tapi untuk menghindari kecurangan macam-macam, mereka ingin lebih aman 1 juta. Kadang ada sebaran penduduk, takut ada yang meninggal, ada yang pindah, nanti kan bisa. Ya orang awalnya niat nggak bener kan bisa aja mengganjal macam-macam. Nah kalau ada 1 juta kan, dia bilang di sebarannya kurang, ada lagi pengganti, ada pengganti, ya gitu. Nah saya sampaikan seperti itu. Kalau itu bisa penuhin 1 juta, ya kita harus dicalonkan independen dong. Masa nggak menghargai orang yang ngumpulin KTP gitu. Kalau melalui jalur independen, apa tantangan terberat yang Anda lihat? Sudah nggak ada tantangan juga, asal teman-teman betul-betul ngumpulinnya benar. Kalau saya lihat yang dilakukan teman Ahok ini profesional sekali. Nah kita juga terima kasih kepada yang ngumpulin KTP ya. Kalau mau dipikirin, ini gila juga. Capek tuh ngisi formnya itu. Saya bacanya itu, neklas saya itu form dibuat. Susah banget ngisinya gitu loh. Tapi ternyata orang Jakarta betul-betul datang ngantri ngisi itu. Makanya saya sangat menghargai orang Jakarta betul-betul yang ngisi ya. Betul-betul khawatir sekali saya itu tidak bisa nyalon kembali gitu. Nah juga teman Ahok mulai muncul ketika saya ada mulai APBD 2 versi. Versi saya dan versi DPRD. Nah tentu kawan-kawan teman Ahok berpikir, ini kalau kayak gini nih Ahok nggak bakalan dijadiin gubernur lagi nih. Makanya lalu terjadilah gerakan kumpul KTP. Baik. Baik. Kebetulan di sini ada Amelia Ayuning Tias sebagai juru bicara teman Ahok. Betul. Pertama tentu boleh tahu gagasan untuk membentuk ini apa? Organisasi, bahkan saya dengar udah jadi PT ya. Enggak, kami berbadan hukum. Jadi kami perkumpulan, Iya. tetapi kami karena harus mengumpulkan KTP dan ini terkait dengan keamanan privasi orang, kami nekat untuk jadi badan hukum supaya orang lebih percaya, bisa dituntut dan bisa menuntut seperti itu. Baik. Gagasan awalnya datang dari mana ini? Jadi sebenarnya kami ini adalah isinya anak muda, rata-rata usia di bawah 25 tahun. Kami ini adalah orang-orang yang menganggap bahwa Jakarta ini sudah darurat berbenah. Nah, waktu itu kami merasa memang Pak Ahok ini sosok yang pas. Karena kebetulan kita memang punya kesukaan ya dengan Pak Ahok ya, dengan bagaimana cara beliau memimpin ya. Tetapi kita waktu itu melihat Pak Ahok kan nggak punya partai, musuhnya banyak. Dan padahal apa yang dilakukan Pak Ahok Barusan nambah musuh satu lagi nih. Barusan nambah musuh satu lagi. Padahal apa yang dilakukan Pak Ahok itu penting, dan kalau sekarang kan mungkin belum selesai ya, karena apa yang dilakukan sama Pak Ahok kan butuh waktu lebih lama lagi untuk supaya bisa terlihat hasilnya. Makanya kita anak-anak dari teman Ahok ini pengen memberikan kesempatan lagi supaya Pak Ahok itu bisa maju. Karena kami melihat Pak Ahok ini adalah sosok yang baik, dan kalau Pak Ahok ini sampai terjegal karena
kepentingan partai, itu masyarakat Jakarta sendiri juga nantinya yang akan rugi. Makanya kami nekat untuk bikin teman Ahok seperti itu. Jadi apa sih yang dilakukan oleh teman Ahok ini? Kami ingin Pak Ahok karena nggak punya partai ya, jadi kami nekat untuk ibarat kata kita pengen Pak Ahok itu bisa maju lagi. Nah, tapi kan ini kan sudah ada ketentuan nih. Pak Ahok ini selain melalui jalur partai bisa melalui jalur independen. Makanya kami nekat untuk bikin Pak Ahok ini bisa maju melalui jalur independen. Caranya dengan mengumpulkan KTP warga DKI Jakarta. Bagaimana cara ngumpulin KTP-nya ya? Melalui banyak cara. Kita punya partisipan, kita juga kan dengan formulir KTP nih, formulir apa? Formulir dukungan. Formulir dukungan ini kami sebar sebanyak mungkin dari sosial media, kita juga punya booth, kami juga punya posko, kami juga karena formulir ini kami unggah di website, jadi masyarakat Jakarta itu bisa mengunduh. Iya, masyarakat Jakarta itu bisa mengunduh formulir ini, kemudian mengembalikannya itu bisa melalui jalur pengiriman, juga bisa melalui booth teman Ahok maupun posko teman Ahok terdekat. Saat ini kita sudah punya hampir 150 posko di seluruh Jakarta dan juga sudah ada beberapa booth di pusat perbelanjaan di Jakarta. KTP yang terkumpul berapa? Saat ini sudah 663.000 KTP per hari ini. 663.000 KTP. Ada anggota partai yang dulu mendukung Pak Ahok sinis. Dia bilang kalau KTP 1 juta juga bisa. Gampang bikin KTP di Jakarta. Dari mana itu bisa yakin bahwa itu betul-betul KTP asli dan pendukungnya ada? Kalau ada pernyataan semacam itu, bagaimana Anda verifikasi bahwa yang nyerahin KTP itu betul-betul pendukung Pak Ahok? Itu mungkin yang berkomentar belum pernah mampir ke booth atau posko teman Ahok ya. Karena kita gini, kalau untuk syarat independen saat ini kan memang berbeda dengan yang tahun-tahun sebelumnya. Kalau dulu mungkin hanya fotokopi KTP-nya saja. Tetapi saat ini selain fotokopi KTP, kita harus menandatangani surat dukungan. Tanda tangannya itu harus tanda tangan basah, jadi tidak boleh di-scan, seperti itu tidak boleh. Jadi makanya kami bisa memastikan kalau tanda tangan yang ada di dukungan itu adalah tanda tangan dari orang yang bersangkutan. Apalagi dari teman Ahok sendiri juga menghimbau kalau di formulir dukungan itu harus ada nomor handphone. Karena di teman Ahok, selain nanti setelah formulir sampai ke sekretariat teman Ahok, itu kan nanti akan di-scan, akan di-input. Nah, input ini ketika sudah masuk ke sistem softwarenya kami, itu masyarakat yang sudah mendukung akan mendapatkan SMS konfirmasi. Terima kasih Anda sudah menyerahkan dukungan kepada teman Ahok. Kalau seumpama yang sudah menyerahkan, kalau misalnya dia mendapatkan konfirmasi tetapi tidak menyerahkan, beliau atau yang bersangkutan bisa mencabut dukungan tersebut gitu. Tapi sejauh ini sih semuanya berjalan dengan baik seperti itu. Baru tahu atau pura-pura baru tahu? Ya, baru itu kedua kali saya ketemu. Betul. Nah, tunggu dulu, saya curiga Anda kan bilang bahwa Anda tidak keluarkan uang sedikit pun. Sementara banyak orang curiga ini sebenarnya yang membiayai operasional ini adalah Ahok. Nah, biaya operasional dari mana? Kami punya booth di pusat perbelanjaan itu gunanya kami berjualan. Jualan yang kami punya itu adalah merchandise seperti kaos, gelang, polo, gantungan kunci, bahkan sekarang kita juga ada kalender. Nanti selebihnya kita juga akan jualan banyak hal tentang teman Ahok ini. Emang laku? Itu. Laku banget, Pak. Laku. Betulkah Ahok pernah menyarankan Haji Lulung untuk ikut mendaftarkan menjadi calon gubernur DKI? Apakah ini tulus atau sekedar menyindir? Ikuti terus KKND. Pak Ahok, dalam berbagai survei yang dipublikasikan secara luas, rata-rata Anda unggul di atas kandidat-kandidat yang lain. Nama Anda di urutan pertama dengan perbedaan persentase yang cukup besar juga. Anda percaya nggak sih dengan hasil survei semacam ini? Ya, saya sih percaya survei ya. Karena Anda menang gitu? Enggak, bukan. Saya memang percaya sekali soal statistik. Ini memang ada ilmunya khusus. Nah, tapi yang membedakan Jakarta kan istilahnya kita itu butuh 50% per satu. Beda dengan daerah lain. Jadi kalau daerah lain, kita itu menang aja udah jadi gitu. Dibanding yang lain. Kalau Jakarta tuh harus 50% plus satu baru jadi.
Tapi walaupun orang mengatakan itu kan top of mind, artinya Iya. cukup banyak dibandingkan yang lain. Nah, saya juga nggak terlalu pikirkan itu, saya hanya percaya satu hal aja. Kalau saya kerja dengan baik, dengan sekuat yang bisa saya mampu, sebelum masa saya berakhir di Oktober 2017, nah ini akan membuat orang Jakarta tinggal pilih aja, Anda mau pilih yang sudah terbukti baik, atau yang mau menawarkan dia mau baik gitu. Nah itu aja, saya nggak tahu pikiran orang Jakarta. Kalau memang berpikirannya wajar-wajar saja, ya harusnya sih mereka lebih baik pilih yang udah pasti gitu. Yaitu Yang udah jadi gubernur gitu. Anda pernah mengusulkan secara terbuka agar Haji Lulung ikut mencalonkan diri untuk menjadi gubernur DKI. Anda serius atau Anda main-main Ya ya? serius, maksud saya kan kita masing-masing orang kan ada pendukung. Ya kan, masing-masing orang juga merasa dia pantas layak jadi gubernur DKI ganti saya. Nah kalau dia nggak pernah ikut kan, kasihan juga kan sampai seumur hidup tetap merasa dia bisa jadi tapi nggak ada kesempatan. Ya, ikut gitu. Tapi antara Anda dengan Haji Lulung kan semua orang tahu ada perseteruan. Oh Jadi enggak, baik aja. Kalau ketemu saya ada cipiki-cipiki kan. baik. Yang paling saya suka tadi Ahok itu kecil. Salah satu yang selalu menjadi pembicaraan juga adalah ketika Ahok nanti mencalonkan diri kembali, maka sekali lagi isu agama, ya, SARA ini akan dipakai untuk menjatuhkan Anda. Seberapa siapnya kali ini Anda menghadapi isu-isu SARA? Saya kira itu mah udah lewat lah ya. Mereka nggak tahu siapa saya gitu. Saya di awalnya kan di Belitung Timur yang 93% Muslim, 55% fraksi Partai Bulan Bintang. Itu udah nyerang saya habis-habisan. Mereka nggak tahu, ini kayak belajar Saudin, aku udah lewatin 36 pintu nih. Udah jago. Itu udah kecil gitu. Masalah itu udah biasa. Jadi isu itu bukan lagi isu buat Anda Saya ya? kira masyarakat juga nggak bodoh kok. Orang-orang Islam ngerti banget, diajarin. Jangan lihat kan, mana yang sidik, perkataan mulut, apa perkataan, apa perbuatan sama. Mana yang amanah, percaya apa enggak, mana yang fatona, mana yang tablik, itu dia ada. Aku sekolah Islam dulu gitu. Bagi orang Islam sih, sebetulnya, saya dulu di Belitung, mereka bilang gini, lebih baik orang yang mimpin mengikuti ajaran Islam, walaupun dia belum dapat hidayah jadi seorang Muslim, daripada yang dapat hidayah Muslim tapi kelakuannya tidak Islam, makanya masyarakat Islam akan dirugikan. Kita lihat aja nanti seperti apa. Kalau nanti Anda menang kembali menjadi gubernur DKI untuk kedua kalinya, apa ya? Oh itu kenceng itu. Kenapa? Karena APBD 2017 saya masih sempat susun. Nah, kita susun APBD lebih cepat. Sebelum Januari 2017 sudah punya APBD 2017. Dan kalau saya Februari terpilih, langsung terpilih, saya penggantian ke saya pun masih Oktober loh 2017. Karena ini dimajuin. Jadi bisa bayangin, saya Oktober baru ganti ke saya lagi, Februari saya udah jalanin APBD, yang macam-macam gue pasti berhentiin. Tong lagi. Kalau seandainya Anda tidak terpilih menjadi gubernur DKI lagi, Ya, saya akan beresin sampai 2017, Oktober, semua anggaran akan saya kerjakan. Minimal masyarakat DKI akan melihat, sampai saya lepas serah terima Oktober 2017, Jakarta relatif sudah berubah. Dan siapapun pengganti saya, dia akan susah untuk main, karena semua APBD sudah saya buat transparan dan template. Dan saya juga ada mendorong BUMD itu, minimal di akhir 2017 harus go public. Karena kita udah punya aplikasi, kalau Bapak Ibu pengen lihat, itu ada indeks pangan Jakarta. Tinggal diketik, itu bisa tahu harga pasar mana yang lebih murah, cabai, minyak. Nah kita lagi dorong supaya orang mulai ngerti. Nah saya kira, saya sangat yakin, untuk menghapus korupsi adalah transparansi. Kalau ada transparan, Anda terang, nggak ada remang-remang, nggak ada apa gelap, maka Anda menghasilkan sebuah data yang benar, sebuah kebenaran. Kalau ada data yang benar, kebenaran Anda open data, maka akan menghasilkan keadilan. Karena semua orang bisa mendapatkan data.
Kalau ada keadilan sosial, pasti akan ada kesejahteraan kebaikan buat semua orang Jakarta. Nah, itu yang lagi saya siapkan. Baik, di akhir acara ini seperti biasa saya akan berbagi buku untuk Anda di studio, yaitu buku karangan Reynald Ghazali, judulnya Self Driving. Dan ini cocok dengan tema kita hari ini, dan semoga bisa menginspirasi Anda semua. Saya akan bagikan satu-satu untuk Anda di studio. Bagi Anda di rumah, Anda jangan khawatir, Anda juga bisa mendapatkan buku ini melalui undian di website kickandy.com. Dan karena hari ini hari spesial, tokoh spesial, maka kami punya sesuatu untuk Anda, Pak Ahok. Silakan ditunjukkan kepada penonton karikatur khas dari Kick Andy. Nah, baru Pak Ahok boleh lihat. Pendekar Ahok dikeroyok oleh pendekar-pendekar lain yang didukung oleh partai-partai. Baik, ini untuk Pak Ahok. Semoga menginspirasi Anda dan warga Jakarta. Terima kasih. Demikian perbincangan dengan Gubernur DKI Basuki Cahayapurnama. Semoga banyak manfaat yang bisa kita petik dari pembicaraan tadi. Sampai jumpa. Baik, kebetulan di sini ada Amelia Ayuning Tias sebagai juru bicara teman Ahok. Betul. Pertama tentu boleh tahu gagasan untuk membentuk ini apa? Organisasi, bahkan saya dengar udah jadi PT ya. Enggak, kami berbadan hukum. Jadi kami perkumpulan, Iya. tetapi kami karena harus mengumpulkan KTP dan ini terkait dengan keamanan privasi orang, kami nekat untuk jadi badan hukum supaya orang lebih percaya, bisa dituntut dan bisa menuntut seperti itu. Baik, gagasan awalnya datang dari mana ini? Jadi sebenarnya kami ini adalah isinya anak muda, rata-rata usia di bawah 25 tahun. Kami ini adalah orang-orang yang menganggap bahwa Jakarta ini sudah darurat berbenah. Nah, waktu itu kami merasa memang Pak Ahok ini sosok yang pas. Karena kebetulan kita memang punya kesukaan ya dengan Pak Ahok ya, dengan bagaimana cara beliau memimpin ya. Tetapi kita waktu itu melihat Pak Ahok kan nggak punya partai, musuhnya banyak. Dan padahal apa yang dilakukan Pak Ahok Barusan nambah musuh satu lagi nih. musuh satu lagi. Padahal apa yang dilakukan Pak Ahok itu penting, dan kalau sekarang kan mungkin belum selesai ya, karena apa yang dilakukan sama Pak Ahok kan butuh waktu lebih lama lagi untuk supaya bisa terlihat hasilnya. Makanya kita anak-anak dari teman Ahok ini pengen memberikan kesempatan lagi supaya Pak Ahok itu bisa maju. Karena kami melihat Pak Ahok ini adalah sosok yang baik, dan kalau Pak Ahok ini sampai terjegal karena kepentingan partai, itu masyarakat Jakarta sendiri juga nantinya yang akan rugi. Makanya kami nekat untuk bikin teman Ahok seperti itu. Jadi apa sih yang dilakukan oleh teman Ahok ini? Kami ingin Pak Ahok karena nggak punya partai ya, jadi kami nekat untuk ibarat kata kita pengen Pak Ahok itu bisa maju lagi. Nah, tapi kan ini kan sudah ada ketentuan nih. Pak Ahok ini selain melalui jalur partai bisa melalui jalur independen. Makanya kami nekat untuk bikin Pak Ahok ini bisa maju melalui jalur independen. Caranya dengan mengumpulkan KTP warga DKI Jakarta. Bagaimana cara ngumpulin KTP-nya ya? Melalui banyak cara. Kita punya partisipan, kita juga kan dengan formulir KTP nih, formulir apa? Formulir dukungan. Formulir dukungan ini kami sebar sebanyak mungkin dari sosial media, dari kita juga punya booth, kami juga punya posko, kami juga karena formulir ini kami unggah di website, jadi masyarakat Jakarta itu bisa mengunduh. Iya, masyarakat Jakarta itu bisa mengunduh formulir ini, kemudian mengembalikan. Mengembalikannya itu bisa melalui jalur pengiriman, juga bisa melalui booth teman Ahok maupun posko teman Ahok terdekat. Saat ini kita sudah punya hampir 150 posko di seluruh Jakarta, dan juga sudah ada beberapa booth di pusat perbelanjaan di Jakarta. KTP yang terkumpul berapa? Saat ini sudah 663.000 KTP per hari ini. 663.000 KTP. Ada anggota partai yang dulu mendukung Pak Ahok sinis. Dia bilang kalau KTP 1 juta juga bisa. Gampang bikin KTP di Jakarta. Dari mana itu bisa yakin bahwa itu betul-betul KTP asli dan pendukungnya ada? Kalau ada pernyataan semacam itu, bagaimana Anda verifikasi bahwa yang
nyerahin KTP itu betul-betul pendukung Pak Ahok? Itu mungkin yang berkomentar belum pernah mampir ke booth atau posko teman Ahok ya. Karena kita gini, kalau untuk syarat independen saat ini kan memang berbeda dengan yang tahun-tahun sebelumnya. Kalau dulu mungkin hanya fotokopi KTP-nya saja. Tetapi saat ini selain fotokopi KTP, kita harus menandatangani surat dukungan. Tanda tangannya itu harus tanda tangan basah, jadi tidak boleh di-scan, seperti itu tidak boleh. Jadi makanya kami bisa memastikan kalau tanda tangan yang ada di dukungan itu adalah tanda tangan dari orang yang bersangkutan. Apalagi dari teman Ahok sendiri juga menghimbau kalau di formulir dukungan itu harus ada nomor handphone. Karena di teman Ahok, selain nanti setelah formulir sampai ke sekretariat teman Ahok, itu kan nanti akan di-scan, akan di-input. Nah, input ini ketika sudah masuk ke sistem softwarenya kami, itu masyarakat yang sudah mendukung akan mendapatkan SMS konfirmasi. Terima kasih Anda sudah menyerahkan dukungan kepada teman Ahok. Kalau seumpama yang sudah menyerahkan, kalau misalnya dia mendapatkan konfirmasi tetapi tidak menyerahkan, beliau atau yang bersangkutan bisa mencabut dukungan tersebut. Gitu. Tapi sejauh ini sih semuanya berjalan dengan baik seperti itu. Baru tahu atau pura-pura baru tahu? Ya, baru itu kedua kali saya ketemu. Betul. Nah, tunggu dulu, saya curiga Anda kan bilang bahwa Anda tidak keluarkan uang sedikit pun. Sementara banyak orang curiga ini sebenarnya yang membiayai operasional ini adalah Ahok. Nah, biaya operasional dari mana? Kami punya booth di pusat perbelanjaan itu gunanya kami berjualan. Jualan yang kami punya itu adalah merchandise seperti kaos, gelang, polo, gantungan kunci, bahkan sekarang kita juga ada kalender. Nanti selebihnya kita juga akan jualan banyak hal tentang teman Ahok ini. Emang laku? Itu. Laku banget, Pak. Laku. Betulkah Ahok pernah menyarankan Haji Lulung untuk ikut mendaftarkan menjadi calon gubernur DKI? Apakah ini tulus atau sekedar menyindir? Ikuti terus Kikendi. Pak Ahok, dalam berbagai survei yang dipublikasikan secara luas, rata-rata Anda unggul di atas kandidat-kandidat yang lain. Nama Anda di urutan pertama dengan perbedaan persentase yang cukup besar juga. Anda percaya nggak sih dengan hasil survei semacam ini? Ya, saya sih percaya survei ya. Karena Anda menang gitu? Enggak, bukan. Saya memang percaya sekali soal statistik. Ini memang ada ilmunya khusus. Nah, tapi yang membedakan Jakarta kan istilahnya kita itu butuh 50% per satu. Beda dengan daerah lain. Jadi kalau daerah lain, kita itu menang aja udah jadi gitu loh. Dibanding yang lain. Kalau Jakarta tuh harus 50% plus satu baru jadi. Tapi walaupun orang mengatakan itu kan top of mind, artinya cukup banyak dibandingkan yang lain. Nah, saya juga nggak terlalu pikirkan itu, saya hanya percaya satu hal aja. Kalau saya kerja dengan baik, dengan sekuat yang bisa saya mampu, sebelum masa saya berakhir di Oktober 2017, nah ini akan membuat orang Jakarta tinggal pilih aja, Anda mau pilih yang sudah terbukti baik, atau yang mau menawarkan dia mau baik gitu. Nah itu aja, sudah nggak tahu pikiran orang Jakarta. Kalau memang pikirannya wajar-wajar saja, ya harusnya sih mereka lebih baik pilih yang udah pasti gitu. Yaitu? Yang udah jadi gubernur gitu. Anda pernah mengusulkan secara terbuka agar Haji Lulung ikut mencalonkan diri untuk menjadi gubernur DKI. Anda serius atau Anda main-main ya? Ya serius, maksud saya kan kita masing-masing orang kan ada pendukung. Ya kan, masing-masing orang juga merasa dia pantas layak jadi gubernur DKI ganti saya. Nah kalau dia nggak pernah ikut kan, kasihan juga kan sampai seumur hidup tetap merasa dia bisa jadi tapi nggak ada kesempatan. Tapi antara Anda dengan Haji Lulung kan semua orang tahu ada perseteruan. Oh, jadi enggak, baik aja. Kalau ketemu saya ada cipiki-cipiki kan. Baik, yang paling saya suka tadi Ahok itu kecil. Salah satu yang selalu menjadi pembicaraan juga adalah ketika Ahok nanti mencalonkan diri kembali, maka sekali lagi isu agama, ya,
SARA ini akan dipakai untuk menjatuhkan Anda. Seberapa siapnya kali ini Anda menghadapi isu-isu SARA? Saya kira itu mah udah lewat lah ya. Mereka nggak tahu siapa saya gitu. Saya di awalnya kan di Belitung Timur yang 93% Muslim, 55% fraksi Partai Bulan Bintang. Itu udah nyerang saya habis-habisan. Mereka nggak tahu, ini kayak belajar Shaolin, aku udah lewatin 36 pintu nih. Udah jago. Itu udah kecil gitu. Salah itu udah biasa. Jadi isu itu bukan lagi isu buat Anda Saya ya? kira masyarakat juga nggak bodoh kok. Orang-orang Islam ngerti banget, diajarin. Kita kan lihat kan, mana yang sidik, perkataan mulut, apa perkataan, apa perbuatan sama, mana yang amanah, dipercaya apa enggak, mana yang fatona, mana yang tablik, itu dia ada. Aku sekolah Islam dulu gitu. Bagi orang Islam sih, sebetulnya, saya dulu di Belitung, mereka bilang gini, lebih baik orang yang mimpin mengikuti ajaran Islam, walaupun dia belum dapat hidayah jadi seorang Muslim, daripada yang dapat hidayah Muslim tapi kelakuannya tidak Islam, makanya masyarakat Islam akan dirugikan. Kita lihat aja nanti seperti apa. Kalau nanti Anda menang kembali menjadi gubernur DKI untuk kedua kalinya, apa ya? Oh itu kenceng itu. Kenapa? Karena APBD 2017 saya masih sempat susun. Nah, kita susun APBD lebih cepat. Sebelum Januari 2017 sudah punya APBD 2017. Dan kalau saya Februari terpilih, langsung terpilih, saya penggantian ke saya pun masih Oktober loh 2017. Karena ini dimajuin. Jadi bisa bayangin, saya Oktober baru ganti ke saya lagi, Februari saya udah jalanin APBD, yang macam-macam kok masih berhenti-berhentiin. Ya, tong lagi. Kalau seandainya Anda tidak terpilih menjadi gubernur DKI lagi, Ya, saya akan beresin sampai 2017, Oktober, semua anggaran akan saya kerjakan. Minimal masyarakat DKI akan melihat, sampai saya lepas serah terima Oktober 2017, Jakarta relatif sudah berubah. Dan siapapun pengganti saya, dia akan susah untuk main, karena semua APBD sudah saya buat transparan dan template. Dan saya juga ada mendorong BUMD itu, minimal di akhir 2017 harus go public. Karena kita udah punya aplikasi, kalau Bapak Ibu pengen lihat, itu ada indeks pangan Jakarta. Tinggal diketik, itu bisa tahu harga pasar mana yang lebih murah, cabai, minyak. Nah kita lagi dorong supaya orang mulai ngerti. Nah saya kira, saya sangat yakin, untuk menghapus korupsi adalah transparansi. Kalau Anda transparan, Anda terang, nggak ada remang-remang, nggak ada apa gelap, maka Anda menghasilkan sebuah data yang benar, sebuah kebenaran. Kalau ada data yang benar, kebenaran Anda open data, maka akan menghasilkan keadilan. Karena semua orang bisa mendapatkan data. Kalau ada keadilan sosial, pasti akan ada kesejahteraan kebaikan buat semua orang Jakarta. Nah itu yang lagi saya siapkan. baik. Di akhir acara ini seperti biasa saya akan berbagi buku untuk Anda di studio, yaitu buku karangan Reynald Ghazali, judulnya Self Driving, dan ini cocok dengan tema kita hari ini dan semoga bisa menginspirasi Anda semua. Saya akan bagikan satu-satu untuk Anda di studio. Bagi Anda di rumah, Anda jangan khawatir, Anda juga bisa mendapatkan buku ini melalui undian di website kickandy.com. Dan karena hari ini hari spesial, tokoh spesial, maka kami punya sesuatu untuk Anda, Pak Ahok. Silakan ditunjukkan kepada penonton karikatur khas dari Kick Andy. Nah, baru Pak Ahok boleh lihat. Pendekar Ahok dikeroyok oleh pendekar-pendekar lain yang didukung oleh partai-partai. Baik, ini untuk Pak Ahok. Semoga menginspirasi Anda dan warga Jakarta. Terima kasih. Demikian perbincangan dengan Gubernur DKI Basuki Cahayapurnama. Semoga banyak manfaat yang bisa kita petik dari pembicaraan tadi. Sampai jumpa.